Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemakaian tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar, untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik di dalam daftar pustaka, dan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Contoh kedua, dia akan datang pada pertemuan itu. Kedua contoh tersebut merupakan kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif sehingga diakhiri dengan tanda baca titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, yang pertama, 1 titik. Angka 1 Romawi di situ bisa dibaca bab 1 atau pertama, kondisi kebahasaan di Indonesia, yang meliputi poin A titik bahasa Indonesia. Poin A titik tersebut juga memiliki beberapa poin di bawahnya. 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi. Jadi, tanda titik di situ dipakai di belakang angka atau huruf. Angka Romawi, titik, kemudian ada huruf A, titik, dan juga ada angka 1, 2, diikuti dengan titik. Yang kedua, tanda titik juga bisa digunakan pada daftar yang memiliki subbagian atau subbab. Misal, bagian 1 titik patokan umum. Kemudian sub dari bagian 1 isi karangan, 1.2 ilustrasi. Kemudian ilustrasi di situ memiliki beberapa sub juga, bisa diikuti dengan 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik. Dalam hal ini tanda titik memiliki pengecualian. Yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebanggaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. Di situ perincian A, B, C beserta perincian nomor 1 menggunakan tanda kurung sehingga tidak perlu menggunakan tanda titik. Pengecualian yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Seperti contoh pada nomor 2, pada bagian isi karangan diberikan penomoran 1.1, namun cukup diberikan 1 titik saja. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Setelah angka 1 tidak diberi titik karena berupa judul, kecuali tabel 1.1 kondisi bahasa daerah Indonesia diberi titik apabila poin 1 memiliki bagian-bagian di bawahnya, maka diberi pemisah titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 dapat dibaca pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Di situ elemen-elemen dalam daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik. Contoh selanjutnya, Mulyono, Anton, M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, 2 Gramedia. Apabila judul tulisan yang dikutip di daftar pustaka mengandung tanda tanya atau tanda seru, maka tidak usah diberikan titik pada akhir judul tersebut.
Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Dalam hal ini memiliki pengecualian pertama, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Angka pada tahun kelahiran tidak menggunakan titik walaupun menunjukkan bilangan ribuan. Pengecualian yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi atau tabel. Misalnya, gambar 3 alat ucap manusia. Jadi setelah angka 3 tidak perlu digunakan titik karena berupa judul, karangan, ilustrasi atau tabel. Pengecualian yang ketiga, pertama, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat. Misalnya, yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Menteng, Jakarta, kode pos 10330. Walaupun di situ menunjukkan bilangan ribuan tapi tidak diberikan titik karena angka tersebut merupakan alamat penerima surat. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai di belakang tanggal surat. Misalnya, Jakarta 15 Mei 2013. Pada angka 2013 tidak menggunakan titik walaupun menunjukkan bilangan ribuan karena di situ menunjukkan tahun dan dipakai di belakang tanggal surat. Contoh tersebut digunakan pada surat yang tidak menggunakan kop surat. Demikian pembelajaran tentang tanda baca titik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.